Halo para kultivator, kembali dengan saya lagi Felix. Dan kesel banget rasanya digantung terus sama Donghua yang satu ini. Apalagi kalau bukan Shaolin 2 Unrivaled Tangsek yang sudah memasuki episode ke-149. Tetapi meskipun ngeselin, jujur seru dan penasaran aja gitu gimana lanjutan dari kisah Wu Yuhao. Jadi kita lanjutin aja lah ya, sampai nanti Shaolin 5 yang mungkin baru akan keluar di tahun 2045. Sebelum lanjut, recap sedikit episode kemarin. Melanjutkan rapat aliansi dari 3 kekaisaran benua Douluo asli, membahas operasi rahasia untuk membunuh Kaisar Su Tianran demi menghentikan peperangan. Berdasarkan informasi dari mata-matanya, Jenderal Dai Hao menjelaskan bahwa tepat 7 hari lagi, Kaisar Su Tianran akan menghadiri upacara persembahan langit di kota Mingdu. Sehingga kesempatan inilah yang harus mereka manfaatkan untuk melancarkan operasi ini. Rencananya cukup simpel. Wu Yuhao dengan kemampuan penyusupannya yang luar biasa akan membantu 15 Fenggo Dolo untuk menyusup ke kota Mingdu. Setelah itu, mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok. Tim Douluo Tian yang akan membuat pengalihan dengan menghancurkan gudang persenjataan musuh, sedangkan tim yang dipimpin oleh Du Buxi akan memanfaatkan kekacauan ini untuk memberikan pukulan telak kepada Su Tianran. Ya, memang sesederhana itu. Setelah rapat selesai, Yuhao sempat berbincang dengan Tang Wutong mengenai operasi ini yang terasa cukup aneh, seakan ada sesuatu yang sengaja tidak diungkapkan, terentah apapun itu. Singkat cerita, pada keesokan paginya, 15 Fenggo Dolo beserta 2 murid terbaik Akademi Strike berangkat menuju wilayah Kekaisaran Riwei. Dan di sini Yuhao berhasil membuktikan kemampuan penyusupannya, membungkam para boomer yang kemarin sempat meremehkannya. Berkat itu, mereka semua mampu menembus blokade pertahanan musuh tanpa ketahuan, melewati ratusan alat pemandu roh deteksi udara tinggi, hingga berhasil mendarat di kota Mingdu dengan aman. Sambil menunggu waktu yang tepat, mereka menyamar dan berusaha berbaur dengan masyarakat demi tetap menyembunyikan identitas asli mereka. Pada malam harinya, Du Buxi memanggil Yuhao ke ruangannya. Ia memberitahunya bahwa anak Su Tianran sudah lahir, seorang bayi laki-laki bernama Su Yunhan, dan sekarang telah dinobatkan sebagai putra mahkota. Di sini Du Buxi juga sempat mengatakan bahwa operasi ini selain bertujuan untuk membunuh Su Tianran, sebenarnya masih mempunyai satu tujuan yang lain. Tujuan apakah itu? Semoga aja akan terjawab di episode kali ini ya. Sebelum mulai, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung apa? Ya, full spoiler. Jangan lupa juga agar menonton sampai benar-benar habis, karena di akhir nanti akan selalu ada pembahasan menarik, diskusi yang lebih mendalam mengenai episode kali ini, dan mungkin saja ada banyak detail kecil yang kalian lewatkan. Nah, baiklah para kultivator, Shaolin 2 Unrivaled Tangsek episode 149. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. 你疯了！竟然燃烧自己的生命之火，这样会引爆混合的。 Du Buxi mengatakan bahwa sebenarnya ada misi lain dalam operasi ini selain membunuh Kaisar Su Tianran. Namun misi tersebut hanya Du Buxi dan Tian yang sajalah yang mengetahuinya, dan lebih baik tetap seperti itu. Menurutnya, Yuhao tidak perlu sampai ikut terlibat. Cukup tunggu sampai Tian yang menyelesaikan tugasnya. Namun jika ada bahaya, ia harap Yuhao bersedia memberikan bantuan. Cuma untuk memastikan semua orang bisa keluar dengan selamat. Yuhao kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan Du Buxi sendiri? Apa yang sebenarnya beliau rencanakan? Namun Du Buxi tidak ingin menjelaskan dan menyuruh Yuhao agar tidak perlu mengkhawatirkannya. Kemudian ia langsung beralih ke topik yang lain. Du Buxi masih sangat menyayangkan mengapa dulu ia tidak bertemu Yuhao lebih awal, malah tetua Muen yang mendahuluinya. Ya, karena Du Buxi masih sangat berharap Yuhao bisa menjadi muridnya, mengetahui potensi anak ini yang benar-benar luar biasa. Terutama karena Yuhao memiliki roh pelindung mata spiritual yang merupakan salah satu jenis roh pelindung tubuh yang dinilai sangat spesial. Setelah mengatakannya, Du Buxi memberikan sebuah gulungan kepada Yuhao. Gulungan yang berisi semua pengetahuan dan rahasia sekte tubuh. Jadi bisa dikatakan sebagai warisan paling berharga milik sektenya. Tentu saja Yuhao kaget. Ia merasa tidak layak untuk menerimanya, mengingat di sekte tubuh dirinya bukanlah siapa-siapa. Setelah menarik nafas panjang, Du Buxi menceritakan tragedi kelam yang menimpa sektenya pada saat invasi yang dilakukan oleh pasukan Kekaisaran Riwei terhadap Kekaisaran Tianhun.
Ia mengungkapkan bahwa lebih dari setengah pasukan elit Sekte Tubuh gugur dalam pertempuran tersebut, termasuk banyak generasi muda paling berpotensi pun semuanya juga telah binasa. Ya, semua ini benar-benar jauh dari perkiraannya. Siapa sangka kekuatan Kekaisaran Liyue ternyata sudah semengerikan itu. Dubushi pun mengakui bahwa dulu ia sempat begitu keras kepala, terlalu menyombongkan diri, hingga pada akhirnya semua itulah yang menyebabkan Sekte Tubuh mengalami kemunduran. Sehingga sekarang ia pun tidak tahu lagi bagaimana ia bisa menebusnya, dan kepada siapa ia harus meneruskan tekad serta warisan Sekte Tubuh jika kelak ia sudah tidak ada. Wu Yuhao kemudian mengajukan nama Putri Weina. Wanita itu juga mempunyai potensi yang sangat luar biasa, pemilik roh pelindung tubuh yaitu otak, dimana bahkan dari segi fungsi organ tubuh jauh melebihi mata spiritualnya. Kalau itu, Dubushi juga setuju memang Weina mempunyai potensi yang begitu istimewa. Namun dalam hal ini ia menilai bahwa gadis itu kurang cocok. Sekte Tubuh yang sekarang sudah terlalu jauh tertinggal dari zamannya, sehingga potensi dari segi roh pelindung saja tidak akan cukup. Hanya seseorang yang terus maju serta tidak berhenti berinovasi yang bisa membangkitkan kembali Sekte Tubuh. Dan sosok itu hanya bisa ia lihat di dalam diri Yuhao. Yang ia inginkan cuma agar roh pelindung tubuh asli bisa terus berkembang dan berjaya, tidak terkubur apalagi sampai terlupakan dalam sejarah. Maka dari itu ia memohon kepada Yuhao agar bersedia berjanji untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Dan dengan penuh kehormatan, Yuhao pun menyetujuinya. Di waktu senggangnya, Yuhao mencoba memahami isi gulungan pemberian Dubushi. Begitu dibuka, jatuh selembar kertas yang bertuliskan tulisan tangan asli Dubushi. Di situ Dubushi menyampaikan bahwa ia telah berkelana di benua Douluo selama lebih dari 200 tahun. Namun ironisnya, ia merasa paling bersalah ketika menyaksikan sektenya mengalami kemunduran. Ia baru paham bahwa siapapun yang melepaskan diri dari kemajuan zaman pasti akan ditinggalkan. Ia meyakini bahwa roh pelindung tubuh asli adalah anugerah dari dewa, tetapi sungguh disayangkan ia telah menyia-nyiakannya. Ia harap generasi Sekte Tubuh berikutnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Mereka harus mengingat bahwa masa depan adalah era teknologi pemandu roh, di mana roh pelindung tubuh asli juga masih tetap bisa bersinar. Perpaduan antara roh pelindung tubuh dengan teknologi pemandu roh pasti akan mampu menggemparkan dunia. Setelah membacanya, Yuhao kini mendapatkan pemahaman baru, sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya, bahwa tentu saja roh pelindung tubuh akan sangat sempurna jika dikombinasikan dengan senjata pemandu roh berwujud armor manusia. Bahkan potensinya akan jauh melampaui apa yang bisa ia bayangkan. Catatan Dubushi ini membuat Yuhao semakin kagum dengan pemimpin Sekte Tubuh tersebut, di mana pemikirannya memang sudah melampaui zamannya. Namun meski begitu, sayangnya bisa dibilang Dubushi ini sangat terlambat untuk menyadarinya. Akhirnya hari yang dinantikan pun telah tiba, di mana pada hari inilah akan dilangsungkan upacara persembahan langit. Diperlihatkan iring-iringan Kaisar Su Tianran bersama permaisurinya, dengan dikawal oleh banyak prajurit terbaik di Kekaisaran Liyue melintasi kota Mingdu untuk menuju altar persembahan. Di sisi lain, Yuhao bersama Tang Wutong masih memantaunya dari kejauhan. Perjalanan menuju altar, Su Tianran bersama permaisuri Jushi mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari seluruh masyarakat Kekaisaran Liyue. Sambil mendengarkan bualan mereka mengenai impian untuk menguasai seluruh benua, Su Tianran penasaran mengapa Douluo Dewi Kematian Ye Siswi dan para petinggi sekte kultus roh suci tidak hadir dalam upacara ini. Sebenarnya jawabannya sudah jelas, seperti apa yang dikatakan oleh Jushi, bahwa mungkin cukup menjadi pertimbangan bagi sekte kultus roh suci agar tidak sembarangan tampil di depan umum, apalagi dalam upacara yang sangat sakral seperti ini. Kemudian untuk keamanan Su Yunhan, putra mahkotanya juga tidak perlu dikhawatirkan, di mana Jushi menjelaskan bahwa tetua Kong Deming secara pribadi telah menugaskan pasukan master pemandu roh elit Kekaisaran Liyue untuk menjaga wilayah Istana Timur, sehingga keamanannya sangatlah terjamin. Merasa tenang akan hal itu, Su Tianran pun mulai menaiki altar untuk segera memimpin upacara persembahan langit. Di dalam hati, Jushi mengatakan meskipun Su Yunhan bukan 100% putranya, tetapi ia meyakinkan dirinya bahwa dia adalah benar-benar putranya, sehingga ia pasti akan berjuang sekuat tenaga demi mendukungnya untuk mendapatkan singgasana tertinggi. Kembali ke acara persembahan, hari ini merupakan hari di mana akan terjadi fenomena gerhana matahari, yaitu ketika bulan dan matahari akan berada dalam satu garis lurus, sesuai dengan nama Kekaisaran Liyue itu sendiri, yang secara harafiah berarti Kekaisaran Matahari Bulan.
Su Tianran kemudian menyampaikan pidato singkatnya yang mengingatkan bahwa 4000 tahun yang lalu benua Liyue mereka bertabrakan dengan benua Doluo. Pada awalnya benua Liyue menyambut tetangga baru tersebut dengan ramah, penuh sukacita dan ketulusan. Namun tidak disangka ketika kekaisaran benua Doluo asli malah menggunakan cara-cara kotor untuk terus menindas bangsa mereka. Hingga sudah tak terhitung lagi jumlahnya, sudah berapa banyak leluhur mereka yang dibantai dengan keji. Bahkan sampai hari ini darah mereka masih mengalir di tanah yang mereka pijak. Untuk itu, pada hari ini ia mempersembahkan doa kepada para jiwa leluhur mereka. Dan esok setelah dilaksanakan upacara persembahan langit, ia akan melancarkan perang suci yang adil untuk membalaskan dendam mereka, yaitu dengan menghancurkan ketiga kekaisaran benua Doluo asli dan menyatukan seluruh benua dalam genggamannya. 碾平斗罗大陆三国，统一大陆。 Pidato tersebut mendapatkan sambutan penuh semangat dari seluruh rakyat dan para petinggi termasuk Ye Yulin sang Doluo bintang langit dan ketua Aula Mingde Jing Hongchen. Dengan penuh kepercayaan diri, Su Tianran berjalan menuju ke puncak altar. Ia yakin bahwa hanya dirinya lah sang Kaisar Agung Liyue yang kelak akan menguasai seluruh benua ini, bahkan seluruh dunia ini. Ia merasa telah menjadi yang terhebat dalam sejarah, tiada bandingnya baik di langit maupun di bumi, dan memang layak untuk melangkah ke puncak tertinggi altar agung ini. Namun di tengah kesenangannya tiba-tiba saja terdengar dentuman dahsyat dari arah gudang persenjataan di wilayah timur. Yu Si pun memerintahkan Jing Hongchen dan 3 orang lainnya untuk segera pergi memeriksanya. Dan di saat yang sama diperlihatkan sejumlah penyusup yang sudah siap untuk menerima aba-aba. Sementara itu tim Doluo Tianyang bersama dengan Yu Hao dan Tang Wutong adalah dalang di balik ledakan tersebut dengan tembakan sejumlah meriam pemandu roh. Doluo Palu Raksasa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yu Hao karena berkat teknik roh stimulasi dan teknik bidang gangguan mentalnya lah mereka bisa menghindari pemandu roh deteksi musuh semudah ini hingga dapat melancarkan serangan kejutan yang begitu sempurna. Doluo Tianyang tidak ingin buang-buang waktu lagi dan ingin segera lanjut ke tugas berikutnya. Sementara tugas Yu Hao ia anggap telah selesai sehingga ia harap Yu Hao bisa segera mundur lebih dulu. Kemudian seluruh anggota tim mengaktifkan semacam alat pemandu roh penyamaran di mana sekali pencet langsung dapat menghilangkan keberadaan wujud fisik mereka. Sampai-sampai membuat Tang Wutong merasa sangat kagum karena ia baru tahu kalau teknologi pemandu roh di Kekaisaran Dowling ternyata sudah semaju itu. Namun berbeda dengan Yu Hao yang memandang ini sebagai sesuatu yang tidak terlalu istimewa karena kelemahan dari alat ini untuk bisa mengaktifkannya diperlukan kekuatan roh setingkat Feng Hou Doluo. Cara kerjanya adalah dengan membelokkan ruang di sekitar penggunanya hingga terciptalah efek kamuflase. Meski terlihat canggih, ya rasa alat pemandu roh ini masih belum sempurna atau bisa dibilang baru setengah jadi. Daripada memikirkan hal itu, Yu Hao segera mengajak Tang Wutong untuk pergi dari lokasi ini karena setelah ledakan barusan, tidak lama lagi pasti pasukan Kekaisaran Liyue akan datang ke sini. Sementara itu di altar persembahan masih terdengar orang-orang yang menyerukan keagungan sang kaisar, di mana meski ada sedikit gangguan, sepertinya upacara persembahan langit masih tetap dilanjutkan. Akan tetapi siapa sangka ledakan tersebut hanyalah permulaan untuk sesuatu yang lebih besar. Ya, Dubushi akhirnya muncul untuk mengcounter seluruh ucapan Su Tianran. Dengan ambisi yang sangat membara, mana mungkin langit akan membiarkannya begitu saja. Jadi hari ini ia akan bertindak mewakili hukum langit untuk membinasakan binatang jahat sepertinya. Ratusan meriam pemandu roh ditembakkan ke arah Dubushi, tetapi tentu saja Dubushi tidak sendirian. Kemunculan Dubushi memberikan lampu hijau bagi para penyusup lain untuk segera beraksi, hingga membuat lokasi altar kali ini benar-benar chaos. Sebagai perlindungan diri, Su Tianran dengan sigap segera mengaktifkan barir di bawah kakinya. Namun itu saja masih belum cukup kuat untuk bisa menahan kekuatan Dubushi. Jadi apakah ini adalah akhir dari riwayat sang Kaisar Su Tianran?
Ya sayangnya tidak semudah itu. Bala bantuan kini telah tiba. Tidak main-main, di mana kali ini sang Douluo Kaisar Naga, Long Xiaoyao langsung turun gunung untuk menghadapi amukan Dubushi. Tetapi bagi Dubushi hal ini bukanlah sebuah kejutan. Ia sudah memprediksi bahwa Long Xiaoyao pasti akan muncul. Ia bahkan menanyakan mengapa tidak sekalian datang saja bersama Ye Sisui. Tanpa menjawabnya, Long Xiaoyao memerintahkan Dubushi untuk segera pergi karena dengan begitu ia akan memberikannya pengampunan. Namun Dubushi hanya tertawa mendengarnya. Ia malah kasihan terhadap Long Xiaoyao. Padahal dahulu bersama Muen dikenal hebat sebagai naga suci hitam dan putih. Meskipun Muen adalah musuh besar bagi sekte tubuhnya, tetapi ia tetap sangat menghormati dan mengagumi sosoknya, mempertaruhkan segalanya demi melindungi kota Shrek. Berbanding terbalik dengan Long Xiaoyao yang hanya demi seorang wanita rela bersekutu dengan para master roh jahat. Bahkan jika Muen masih hidup, ia rasa pasti orang itu malu mengakui pernah disandingkan dengan orang sebusuk Long Xiaoyao. Akan tetapi semua kecaman tersebut hanya dijawab satu kalimat oleh Long Xiaoyao, bahwa di dunia ini tidak akan pernah ada orang yang bisa memahami pikirannya. Duel antar dua limit Douluo benar-benar mengguncang bumi. Namun sepertinya pertarungan ini agak berat sebelah. Sampai-sampai Dubushi harus membakar api kehidupannya sendiri untuk mengimbangi sang Douluo Kaisar Naga tersebut. Yah, tepat sekali. Long Xiaoyao pun dibuat sangat terkejut. Apakah Dubushi ini sudah gila? Singkatnya, metode ini bekerja dengan meledakkan inti jiwa. Efeknya memang bisa menciptakan lonjakan kekuatan yang berlipat ganda, namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal, yaitu kematian. Dengan kesadaran penuh, Dubushi mengaku bahwa justru memang itulah rencananya dari awal, meledakkan inti jiwanya dan mati bersama dengan si orang munafik dan anjing-anjing kekaisaran Liyue. Su Tianran yang merasa situasinya semakin tertekan mendesak Jushi untuk segera mengaktifkan berkas cahaya energi tertinggi. Jushi mengingatkannya, jika mengaktifkannya sekarang maka persiapan mereka selama bertahun-tahun ini akan sia-sia. Namun karena ini adalah perintah, ia pun tidak bisa menolaknya lagi. Di sisi lain, Yu Hao yang sedang dalam perjalanan pulang jadi terhenti sejenak ketika merasakan kalau senior Dubushi sedang membakar inti jiwanya. Ia pun ingin segera ke sana untuk memastikannya secara langsung. Ia paham kalau senior Dubushi mungkin ingin mengorbankan diri untuk membinasakan orang-orang kekaisaran Liyue bersamanya. Tetapi Yu Hao menilai rencana ini terlalu nekat tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan. Sebenarnya bukan masalah efek yang akan diterima oleh tubuh Dubushi setelah itu, karena kematian itu sudah pasti, melainkan ledakan inti jiwa yang dahsyat pasti akan tercipta bencana yang sangat mengerikan yang bisa membinasakan jutaan jiwa sekaligus. Dan siapa yang diuntungkan dari semua ini? Jelas adalah pihak sekte kultus roh suci. Sekte tersebut akan panen jutaan jiwa hingga menjadi semakin kuat dan tak terkalahkan. Maka dari itu, Yu Hao dan Tang Wutong segera pergi untuk menghentikan Dubushi. Sin kemudian kembali ke altar persembahan, memperlihatkan Dubushi yang masih bertempur sengit melawan Long Xiaoyao tanpa memikirkan kekuatan hidupnya yang terus-menerus terkuras hingga membuatnya hampir sekarat. Namun bagaimanapun juga, ini sudah menjadi pilihan jalan hidupnya. Jadi ia memerintahkan para rekan-rekannya yang lain agar segera pergi meninggalkan lokasi ini, tidak perlu memperdulikannya lagi. Walaupun sudah sekarat, tetapi kekuatan Dubushi masih terus melonjak sampai membuat Long Xiaoyao benar-benar kewalahan. Ditambah ia yakin kalau Ye Sisui tidak akan datang untuk membantu karena wanita jahanam itu pasti sekarang terlalu sibuk untuk mengincar jutaan jiwa rakyat kekaisaran Liyue di bawah sana. Sepertinya hal itu memanglah benar. Semenjak pertempuran di puncak pegunungan Mingdu, senjata menara dewa kematian milik Ye Sisui telah kehilangan banyak kekuatannya. Jadi untuk mengisinya kembali memang dibutuhkan banyak jiwa manusia. Hal ini sudah dikonfirmasi secara langsung ketika Zhong Liwu bertanya kepada ibunya tersebut, apakah mereka benar-benar tidak akan membantu paman Long Xiaoyao.
Hao. Dan Yesisui menjawab bahwa jika Debussy benar-benar jadi meledakkan dirinya, maka ia bisa memanen jutaan jiwa rakyat yang ikut binasa, sehingga itu cukup untuk mengisi kembali kekuatan dari menara Dewa Kematiannya. Feng Ling pun juga sepakat dengan hal itu, karena ini adalah kesempatan yang sangat langka yang bisa membuat sekte mereka menjadi semakin kuat. Ya, seperti biasa, kesabaran kita benar-benar diuji saat nungguin gimana kelanjutan setiap episodenya. Dan kebiasaan gantung lagi kan? Tapi nggak apa-apa, jujur episode kali ini sudah cukup puas kok. Karena konflik sudah hampir mencapai klimaks. Tinggal nunggu satu episode lagi aja kayaknya ini. Yang sayangnya baru akan rilis minggu depan. Dan sekarang mari kita bahas hal menarik apa aja yang ada di episode kali ini dan kita diskusikan sama-sama ya. Soulland 2 Unrivaled Tangsek episode 149. Debussy memberitahu Yu Hao memang operasi ini sebenarnya mempunyai tujuan lain, di mana hanya ia dan Tian Yang yang mengetahuinya. Bahkan di sini ia tetap ingin merahasiakannya dari Yu Hao. Sebelumnya sudah kita bahas ya, tujuan lainnya adalah menculik putra Su Tianran, yakni Su Yunhan. Tujuannya mungkin akan digunakan sebagai sandera atau semacamnya. Dan ternyata tidak cuma Yu Hao, anggota tim yang lainnya pun termasuk Dai Hao juga tidak diberitahu. Alasannya sudah jelas, pasti akan ada pertentangan moral, melibatkan bayi yang tak berdosa ke dalam konflik peperangan, jelas tindakan yang sangat tidak terhormat. Bicara soal Debussy, development karakter yang satu ini bisa dibilang sangat menarik. Di awal kemunculannya, ia digambarkan sebagai sosok yang arogan dan penuh percaya diri. Tetapi jelas bukan tanpa dasar. Selama ribuan tahun, sekte tubuh dikenal sebagai sekte paling misterius dan menjadi salah satu pilar terkuat di benua Dolo. Pada episode 46, Guru Suoyi menjelaskan bahwa terdapat 3 kekuatan utama di seluruh benua, yaitu Pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek, Aula Mingde yang mewakili Kekaisaran Riwei, dan sekte tubuh. Tetua Xuanxi menegaskan betapa kuatnya sekte tubuh ini. Mereka tidak terikat dengan aturan apapun, sangat mendominasi dan bertindak hanya atas dasar suka tidak suka. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, sekte ini memburu 7 monster roh ratusan ribu tahun secara berturut-turut, hingga memicu kerusuhan besar di hutan pertarungan bintang. Demi menghindari bencana, banyak master roh hebat berkumpul, mendirikan Pavilion Dewa Laut baru bisa meredakan kekacauan di hutan pertarungan bintang. Ya, dilihat dari sejarahnya, sekte tubuh memang lebih tua dari Pavilion Dewa Laut, sehingga tentu juga sudah jauh lebih lama mendominasi benua Dolo. Namun, justru inilah yang membuat sekte tubuh menjadi terlena. Mereka terlalu sombong dengan kekuatan murni sebagai Master Roh, hingga mengabaikan zaman yang sudah jauh berubah. Bahkan sampai di era Debussy, meski pada akhirnya Debussy sadar akan kesalahannya tersebut, namun itu sudah sangat terlambat, yang membawa sekte tubuh hingga diambang kehancuran. Serangan invasi dengan berbagai senjata berteknologi tinggi benar-benar memberinya tamparan keras. Egonya runtuh, membuka matanya lebar-lebar bahwa seperti inilah kekuatan dunia yang sekarang. Sekte tubuh yang selalu ia banggakan ternyata sudah sangat jauh tertinggal. Dan sekali lagi, itu semua sudah terlambat. Sektenya sudah hancur, serta para generasi mudanya juga telah binasa. Permintaan bantuannya kepada Huo Yuhao tidak lain adalah bentuk dari keputusasaannya, karena ia sudah tidak tahu lagi kepada siapa ia harus menaruh harapannya. Tetapi di samping itu tetap menjadi penyesalan terbesarnya, mengapa ia bisa selangkah lebih lambat dari Muen? Atau jangan-jangan mungkin ini sudah menjadi takdirnya. Bayangkan jika dulu Yuhao bergabung ke dalam sekte tubuh, bisa saja ia malah ikut binasa bersama Long Aotien dan generasi muda sekte tubuh lainnya. Melalui sebuah gulungan sekte, Debussy sepenuhnya telah mempercayakan sekte tubuhnya kepada Yuhao. Yuhao sempat bertanya, mengapa bukan Putri Weina? Secara gadis itu juga merupakan bagian dari generasi muda sekte tubuh yang sangat berbakat. Ya, kalau diingat-ingat di dalam penjelasan mengenai roh pelindung tubuh, potensi kekuatannya bisa ditentukan berdasarkan seberapa penting anggota tubuh yang terlibat. Contohnya, roh pelindung tubuh jenis tangan tidak lebih istimewa dari roh pelindung jenis mata. Ya, sesimpel secara fungsi, mata dinilai lebih penting daripada tangan. Dan roh pelindung tubuh Weina adalah jenis otak. Jelas secara fungsi organ, otak adalah bagian yang paling penting, lebih penting dari mata.
Ada dua alasan mengapa Debussy menganggap Weina masih belum cocok untuk memikul tanggung jawabnya dalam membangkitkan kembali Sekte Tubuh. Pertama, karena Weina adalah seorang putri. Setelah perang berakhir, fokusnya adalah membangun kekaisaran Tianhun dan menstabilkan gejolak politik, sehingga akan sangat sulit membagi waktu jika juga harus mengurusi Sekte Tubuh. Kemudian untuk alasan kedua, Debussy mempunyai rencana untuk membawa perubahan besar terhadap Sekte Tubuhnya di masa depan, yaitu dengan mengadopsi kemajuan teknologi dan mengintegrasinya ke dalam roh pelindung tubuh sesuai surat wasiat yang ia tinggalkan kepada Yu Hao. Jelas Putri Weina tidak punya cukup kapasitas untuk mewujudkannya. Selain itu, mungkin Debussy juga melihat track record Yu Hao dalam membangkitkan kembali sebuah sekte yang terpuruk. Yap, kalau bukan karena Yu Hao, mana mungkin Sekte Tang bisa kembali berjaya seperti sekarang ini. Sama seperti Sekte Tubuh, Sekte Tang juga sempat jatuh sejatuh-jatuhnya akibat perubahan zaman. Berbagai senjata rahasia yang dulu dibangga-banggakannya telah jauh ketinggalan teknologinya dibanding alat pemandu roh yang lebih modern. Jadi kasusnya mirip kan? Yu Hao ingin mengkombinasikan senjata rahasia Sekte Tang dengan kecanggihan senjata pemandu roh, sementara Debussy ingin mengkombinasikan roh pelindung tubuh dengan senjata pemandu roh, khususnya yang berbentuk armor manusia. Kemudian bagi kalian yang penasaran mengenai apa sih sebenarnya isi gulungan tersebut, detailnya sih emang nggak ditunjukin ya. Tetapi berdasarkan cover, gulungan ini berisi sejumlah rahasia sekte yang seharusnya tidak diwariskan keluar Sekte Tubuh. Semua tentang kunci dan metode khusus untuk membangkitkan serta melatih roh pelindung tubuh. Telah disempurnakan secara terus-menerus oleh para pemimpin sekte dari generasi ke generasi sejak dulu. Dan hanya ketua sekte saat ini dan yang ditunjuk sebagai penerus yang berhak membacanya. Dengan kata lain, dengan diserahkannya gulungan ini kepada Yu Hao yang merupakan orang luar sekte, menunjukkan Debussy yang benar-benar sudah putus asa. Dan itulah harga yang harus ia bayar atas dirinya yang begitu keras kepala karena tidak mau mengikuti kemajuan zaman. Sekilas ini mirip dengan Dekan Yan Zhuozi yang juga pernah menentang didirikannya divisi pemandu roh karena menganggap kekuatan Master Roh murni jauh lebih penting daripada mempelajari teknologi asing. Tetapi untungnya Tetua Muen berhasil menyadarkannya lebih awal. Tetua Muen menceritakan bahwa ia pernah berkelana seorang diri untuk melihat sudah sejauh mana perkembangan teknologi di Kekaisaran Liyue, dan apa yang ia lihat benar-benar bisa membuatnya gemetar. Dari sini ia langsung tersadar dan berusaha mengejar ketertinggalannya melalui lembaga pendidikannya di Akademi Shrek. Debussy juga sudah sadar, tapi sudah terlambat. Kasian banget ya. Dalam pidato yang disampaikan oleh Kaisar Su Tianran yang terdengar sangat manipulatif itu, ia menjelaskan secara singkat tentang sejarah Kekaisaran Liyue, memberikan doktrin kepada seluruh rakyatnya dengan memposisikan Kekaisaran Liyue sebagai pihak yang tertindas dan memulai perang semata-mata hanya untuk keluar dari ketidakadilan. Ini jelas merupakan upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan tujuan agar bisa menarik suara dari para rakyatnya demi mewujudkan ambisinya dalam menguasai seluruh benua. Tapi menariknya, aku sempat merenungi, kayaknya apa yang dikatakan Su Tianran itu mungkin ada benernya nggak sih? 4000 tahun yang lalu ketika benua Douluo berbenturan dengan benua Liyue. Mungkin bagi yang lupa atau belum tahu, seluruh wilayah benuanya ini berada dalam satu planet yang bernama planet Dolo. Pada awalnya, benua Liyue dan benua Douluo adalah dua benua yang memang sudah ada dari awal. Hanya saja jaraknya sangat jauh dan tidak pernah saling berinteraksi. Lalu bagaimana sekarang bisa jadi berdekatan? Sebenarnya kalau mengacu pada dunia nyata kita ini, setiap detik benua itu memang bergerak, tapi sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per tahun, sehingga diperlukan waktu hingga jutaan tahun untuk bisa benar-benar dekat. Sebagai gambaran, benua Australia bergerak sekitar 7 cm per tahun menuju Indonesia. Tetapi tenang, tidak usah buru-buru pindah negara karena kita tidak akan bertabrakan kok. Dan kalaupun itu sampai terjadi, pasti kita juga udah tidak ada. Karena diperkirakan butuh waktu jutaan atau bahkan puluhan juta tahun lagi. Nah, kalau pergerakan benua itu sangat lambat, terus kenapa di planet Dolo dua benua ini bisa berbenturan? Ya, namanya juga kartun. Bercanda ya. Di episode 1 Solen 2, Tang San sudah pernah menjelaskannya. Kalian bisa nonton ulang ya. Tapi intinya ini bisa terjadi karena ada campur tangan dari dewa. Yang jelas sebenarnya ini melanggar aturan dari dunia dewa. Kembali ke topik,
Apakah yang diceritakan Su Tianran ada benarnya? Sejujurnya tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi setelah dua benua tersebut saling berbenturan. Entah pihak mana yang lebih dulu memulai peperangan, siapa yang menindas siapa yang benar dan siapa yang salah, entah siapa yang memulai, tetapi akhirnya kedua belah pihak sadar bahwa peperangan hanya membawa penderitaan. Keduanya sepakat untuk melakukan genjatan senjata dan menandatangani perjanjian perdamaian. Selama ribuan tahun, keduanya mulai saling membangun hubungan yang baik, bertukar informasi dan teknologi demi kesejahteraan bersama. Tetapi kalian penasaran nggak? Kapan perjanjian perdamaian tersebut mulai rusak? Ya, semua dimulai ketika ayah Su Tianran melakukan pemberontakan melalui kudeta terhadap kakaknya sendiri. Itulah duri di dalam daging, musuh dalam selimut. Kalau saja kudeta itu tidak pernah terjadi, kemungkinan besar perdamaian tidak akan terusik. Karena Su Tianran dalang di balik peperangan ini tidak pernah naik tahta. Terus kalau bukan Su Tianran, siapakah putra mahkota selanjutnya? Ya, tentu saja anak yang satu ini. Hayo, fans Shaolin sejati pasti tahulah siapa dia. Langsung aja ya, kalian yang tahu drop di kolom komentar beserta alasannya. Dubushi, sang Douluo kegilaan. Yah, sepertinya itulah nama yang cocok untuk Dubushi dalam episode kali ini. Ia membakar energi kehidupannya sendiri untuk memperoleh lonjakan kekuatan yang dahsyat. Metode ini sudah cukup sering diperlihatkan ya, tetapi untuk pertama kalinya dilakukan oleh seorang limit Douluo. Padahal seharusnya level 99 adalah puncaknya kekuatan dari seorang Master Roh, tapi Dubushi masih ingin lebih. Ia sadar bahwa mungkin jika bertarung dengan cara yang biasa, ia hanya akan seimbang dengan Long Xiaoyou, dan kata seimbang itu tidaklah cukup. Ia bahkan berniat untuk meledakkan inti jiwanya untuk mati bersama. Dalam scene ini kita diperlihatkan seperti inilah dua inti jiwa Dubushi. Inti jiwa pertama dibuat lebih besar, sedangkan inti jiwa kedua lebih kecil dan mengelilingi inti jiwa pertama. Skala dari ledakan ini pastinya sangatlah mengerikan. Su Tianran yang panik segera memerintahkan Jushi untuk mengaktifkan berkas cahaya energi tinggi. Tidak dijelaskan benda apakah itu. Kemungkinan sih adalah semacam senjata pamungkas yang hanya sekali pakai, atau setidaknya butuh waktu di charge yang sangat lama. Jushi sempat ragu karena senjata itu mungkin dipersiapkan untuk perang besar. Namun karena situasi sudah sangat mendesak, Su Tianran ngotot ingin menggunakannya sekarang juga. Seluruh anggota sekte kultus roh suci berkumpul untuk menyaksikannya dari kejauhan, di mana untuk pertama kalinya kita diperlihatkan sejumlah anggotanya yang benar-benar luar biasa banyak. Untuk pertama kalinya juga Ye Shisui dan Zhong Liwu berada dalam satu frame. Yah, akhirnya dikonfirmasi bahwa mereka ini memiliki hubungan ibu dan anak. Zhong Liwu adalah anak Ye Shisui dengan pemimpin sekte sebelumnya, kemudian menikah lagi dengan Long Xiaoyou. Jadi bukankah seharusnya Long Xiaoyou menjadi ayah sambung Zhong Liwu ya? Tetapi mengapa di sini ia malah menyebutnya sebagai paman bukan ayah? Agak aneh sih gimana hubungan kekeluargaan mereka. Yang belum dijelaskan lagi, apakah Ye Shisui dan Long Xiaoyou juga sudah punya anak sendiri? Udah belum? Coba yang tahu langsung aja komen ya. Wei Yuhao panik karena aksi nekat yang dilakukan Dubushi dengan meledakkan diri sendiri akan mengakibatkan jutaan nyawa melayang, dan situasi ini akan dimanfaatkan oleh Ye Shisui untuk mengisi ulang energi dari Menara Dewa Kematian, membuat sekte kultus roh suci semakin kuat. Tapi apakah benar Dubushi blunder dan tidak tahu akan hal ini? Jawabannya tentu ia paham resikonya ya. Hanya saja ini memang pilihan yang sulit, karena jika ia tidak melakukan ini, maka mustahil ia bisa menang melawan dua limit Douluo sekaligus. Kira-kira gimana nasib Dubushi ya? Maka dari itu langsung aja kita bahas trailer yang akan rilis minggu depan. Trailer Shaolin 2 Unrivaled Tangsek episode 150. Amukan Dubushi masih berlanjut. Ini akan menjadi pertempurannya melawan everybody. Tetapi ini sudah mendekati akhirnya, di mana diperlihatkan tubuh sang pemimpin sekte tubuh tersebut yang sudah banyak mengalami keretakan. Su Tianran juga terlihat mengaktifkan kekuatannya untuk segera masuk ke dalam pertempuran. Sudah dipastikan untuk Dubushi tidak akan ada plot armornya. Ia akan gugur dengan gagah berani di medan perang. Untungnya selain Dubushi, di pihak Yuhao tidak ada korban lagi. Nampaknya operasi rahasia ini akan berhasil, tetapi dengan misi tersembunyinya bukan membunuh Su Tianran, melainkan menculik putranya yaitu Su Yunhan. Bahkan sampai akhir, misi penculikan bayi ini masih saja dirahasiakan. Sampai Tang Wutong mengetahuinya sendiri. Ketika dalam perjalanan pulang, ia dapat menyadari satu kejanggalan. Tim ini awalnya berangkat dengan 17 orang, Yuhao, Tang Wutong, dan 15 Feng Hou Dolo. Dubushi gugur, sehingga seharusnya mereka kini tinggal ber-16. Namun mengapa
kenapa tetap ada 17 detak jantung yang ia rasakan. Dan terungkap kelebihan itu berasal dari bayi yang sedang digendong oleh Tian Yang. Di scene berikutnya, ada perdebatan sengit antara Yu Hao dan Tian Yang. Sudah jelas, Yu Hao sangat menentang keras misi penculikan bayi ini karena dinilai sangat tidak bermoral. Ia mungkin bersikeras untuk mengembalikan bayi tersebut. Itulah yang setidaknya coba Yu Hao jelaskan kepada Tian Yang membuat Tian Yang malah sangat marah. Karena jika dikembalikan, maka apa artinya perjuangan mereka selama ini? Termasuk pengorbanan Du Buxi pasti juga akan menjadi sia-sia. Kemudian dilihat dari posisinya, di sini sepertinya Yu Hao kalah suara. Selain Tang Wutong, tidak ada orang lain yang berdiri di sampingnya, bahkan Jenderal Dai Hao. Di scene terakhir, Yu Hao menggendong Su Yunhan dan sepertinya siap untuk mengembalikannya, berpamitan dengan Tian Yang. Mungkin orang tua ini sepakat setelah Yu Hao cukup meyakinkannya bahwa ia punya rencana yang jauh lebih baik dan tentunya jauh lebih bermoral. Dapat dilihat juga saat digendong Yu Hao, Su Yunhan memiliki rambut jingga yang sangat identik dengan Yu Si. Dan jangan lupa kalau anak ini juga mengandung DNA Huo Yu Hao. Apakah Yu Hao akan segera mengetahuinya? Dan bagaimana ya reaksi Tang Wutong kira-kira? Nah, bagi yang udah tahu langsung drop di komen aja ya. Udah terlalu banyak aku kasih spoiler ini soalnya. Dan oke, mungkin cukup ya para kultivator. Singkat saja, terima kasih bagi kalian yang sudah merelakan waktunya untuk nonton sampai habis. Dadah!